Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini bertemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di minggu ini kita membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini yang akan kita bahas apa? Yaitu bagaimana sikap sabar Nabi Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy dan sikap kepedulian Nabi terhadap sesama. Nah, jadi yang pertama kita bahas di sini adalah sikap sabar Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Saat awal menjalani dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa yang sulit. Beliau selalu mendapat cacian, hinaan, dan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan, suatu hari saat beliau sedang berdakwah di hadapan seluruh kaum Quraisy, Nabi Muhammad pernah dituduh gila dan tidak masuk akal. Nabi Muhammad hanya diam, tenang, dan sabar menghadapi kaum kafir Quraisy tersebut. Bahkan saat Nabi dilempari kotoran, diserang oleh kaum kafir Quraisy hingga dia hendak dibunuh, beliau tetap teguh, tenang, dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sifat dalam diri Nabi Muhammad sehingga beliau pantas menjadi teladan dan rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad telah terbiasa sabar dan kuat dalam menghadapi segala ancaman, celaan, makian, dan tentangan kaum Quraisy. Atas kesabaran itulah yang menjadikan beliau berhasil dalam melakukan dakwah. Jadi Rasulullah SAW selalu mendahulukan sikap sabar, teguh, dan tetap tenang ketika menghadapi kaum kafir Quraisy. Kemudian, bagaimana sikap kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama? Nah, jadi peduli terhadap sesama ialah memperhatikan dan memedulikan sesama manusia. Rasulullah menunjukkan keutamaan seseorang yang suka membantu meringankan beban saudaranya, baik bantuan tenaga, harta, maupun pikiran atau nasihat kebaikan. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang agung. Berikut pribadi Nabi terhadap sesama. Yang pertama, peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin, Jadi beliau itu peduli terhadap yatim piatu dan fakir miskin. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh ayah dan bundanya. Nah, beliau sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Karena waktu itu ayahnya meninggal sebelum beliau lahir. Kemudian disusullah bundanya juga meninggal pada saat ia berumur 6 tahun. Nah, kemudian karenanya beliau sangat peduli terhadap yatim piatu dan juga mengasihi fakir miskin. Setiap budak yang masuk Islam dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW pernah membebaskan seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah. Ingat, Nabi Muhammad pernah membebaskan seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah dan menjadikannya anak angkat. Beliau memiliki pribadi yang rendah hati dan peduli terhadap sesama tanpa membedakan derajat. Beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri,
Kemudian dikisahkan waktu itu Khadijah meminta tolong kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membelikan buah delima. Waktu itu bukan musim delima. Dengan susah payah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendapatkan sebutir buah delima dengan harga mahal. Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang lelaki yang tampak bingung. Nabi bertanya, "Wahai Fulan, mengapa engkau bersedih?" Dengan enggan, laki-laki itu menjawab, "Istriku sedang hamil. Ia meminta buah delima. Seharian aku mencari kemana-mana, akan tetapi aku tidak mendapatkannya. Dia pasti sangat sedih," ujar lelaki tersebut. Tanpa pikir panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan buah delima tadi, yang mana Rasulullah juga susah mendapatkannya. Rasulullah memberikan buah delima itu kepada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut kelihatan sangat senang dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad kemudian pulang. Sesampainya di rumah, beliau menceritakan apa yang beliau alami tadi. Khadijah diam, kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas. Inilah sedekah kita." Masya Allah. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah merupakan pribadi yang patut diteladani. Beliau selalu mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ya, semoga kita semua bisa menjadi pribadi seperti Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Khadijah. Nah, kemudian bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap sesama? Nah, selanjutnya memuliakan istri. Nah, Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang memuliakan istrinya. Beliau adalah sosok yang pengertian dan selalu bekerja sama dengan istrinya. Suatu ketika Nabi Muhammad pulang di pagi hari. Beliau tidak menemukan sesuatu apapun yang bisa dimakan. Makanan yang mentah pun tidak ada karena Aisyah belum pergi ke pasar. Nabi Muhammad berkata, belum ada sarapan ya Humairah. Nah, Humairah ini panggilan Rasulullah untuk Aisyah ya. Kemudian Aisyah menjawab, belum ada apa-apa ya Rasulullah. Nabi Muhammad lalu berkata, jika demikian aku puasa. Nah, inilah salah satu sikap Nabi Muhammad terhadap istrinya, yaitu memuliakan istrinya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas hari ini, kepeduliannya terhadap tetangga. Nabi Muhammad itu sangat peduli terhadap tetangga sekitarnya. Aisyah, istri Nabi juga merupakan pribadi yang suka berbagi dan peduli kepada sesama. Suatu ketika Aisyah memasak gulai untuk dibagikan kepada tetangganya. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad menyambut dengan gembira. Lalu Nabi bertanya, apakah semua tetangga sudah engkau berikan bagiannya? Apakah tidak ada yang terlewatkan? Rasulullah sangat khawatir jika ada satu tetangga yang terlewatkan. Nabi bertanya lagi kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah si Fulan juga telah engkau berikan jatah gulainya? Aisyah pun menjawab, belum, dia itu Yahudi dan aku tidak akan mengiriminya gulai. Mendengar jawaban Aisyah, Nabi berkata, kirimkanlah walau Yahudi, ia adalah tetangga kita. Mendengar perkataan Rasulullah, Aisyah bergegas memberikan gulai kepada tetangga Yahudi tersebut. Nah, walau berbeda keyakinan pun, tetangga merupakan kerabat terdekat kita. Begitu sifat Nabi Muhammad SAW yang tetap peduli walau berbeda keyakinan. Beliau tidak memandang suatu kaum dengan berbeda. Nah, seperti itu ya nak.
pembahasan kita bagaimana kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum kafir Quraisy dan sikap kepedulian Nabi terhadap sesama. Nah, jadi anak ustazah tugasnya apa? Seperti biasa, meringkas dulu pelajaran kita di bagian 1 dan bagian 2, yaitu tentang sikap Nabi terhadap kaum kafir Quraisy dan sikap kepedulian Nabi terhadap sesama. Nah, minggu depan akan kita bahas tentang yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu sikap Nabi terhadap lingkungan sekitar dan sikap santun Nabi dalam menyampaikan kebenaran. Oke sayang, itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.